Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati dan sama-sama kita hormati selaku dosen pengampu dari mata kuliah hukum bisnis yaitu Bapak Dr. Wazin MSI, yang mana beliau belum bisa membersamai kita dalam presentasi kali ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tak lupa, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat iman dan Islamnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berdiskusi ataupun menjelaskan terkait tentang nanti topik-topik atau materi yang akan kita bahas di Zoom ini. Dan semoga ini menjadi ladang pahala kita di bulan puasa. Amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang saat ini. Baiklah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator dan presentator pertama yaitu Afi Abdillah. Lalu saya bersama dengan dua rekan saya, presentator kedua yaitu ada Azhar Setia Pramana, dan yang presentator ketiga yaitu ada Abu Qasim. Nah, baiklah, teman-teman, di sini kita akan membahas terkait tentang ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, sebagai prinsip dasar dalam ekonomi syariah, ijarah mengacu pada kontrak sewa yang mengizinkan penggunaan dan manfaat atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Nah, sementara itu, ijarah muntahiyah bitamlik melibatkan penyewaan suatu aset dengan opsi pembelian ada pada akhir periode sewa. Nah, dalam konteks perbankan Islam, kedua konsep ini memiliki peran krusial dalam memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini memungkinkan masyarakat Muslim untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Nah, mari kita coba memperdalam terkait tentang ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ini, teman-teman. Karena ini sangatlah penting gitu, teman-teman, dalam merancang produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, mungkin itu salah satu pengantar eh, kita terkait tentang topik hari ini ya, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh presentator kedua. Kepada presentator kedua, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Lalu di sini ada perbedaan antara ijarah dan ijarah muntahiyah di Tamlik. Dalam perjalanan sistem keuangan Islam, konsep ijarah dan ijarah muntahiyah di Tamlik ini memainkan peran penting sebagai alternatif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ijarah ini secara dasar menggambarkan sebuah perjanjian sewa-menyewa di mana satu pihak yang disebut mustajir menyewakan aset atau jasa kepada pihak yang lain disebut mujir untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Dalam ijarah, mutajir ini hanya memperoleh hak penggunaan sementara atas tersebut tanpa memiliki hak kepemilikan. Di sisi lain, ijarah muntahiyah bitamlik ini menawarkan dimensi yang lebih kompleks dan jelas. Dalam konsep ini, mustajir memiliki opsi untuk pembeli aset atau harta pada akhir masa sewa dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Keduanya, ijarah dan ijarah muntahi bitamlik ini mencerminkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang meliputi keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Mereka memberikan alternatif yang sesuai bagi individu dan perusahaan yang diinginkan melalui transaksi keuangan syariah dengan mematuhi prinsip-prinsip agama mereka. Kedua konsep ini telah dibuktikan dalam memberikan solusi yang efektif dan jelas dalam berbagai sektor ekonomi dan bisnis. Dan konsep ini memfasilitasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
Ya, lanjut Bu. Lalu di sini ada penerapan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Penerapan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ini mencakupi berbagai sektor ekonomi dan bisnis. Misalnya, dalam sektor ekonomi properti, ijarah ini sering digunakan sebagai opsi bagi individu atau perusahaan yang ingin disewa bangunan atau tanah tanpa harus membelinya secara langsung. Dalam industri transportasi, konsep ijarah ini digunakan untuk menyewakan kendaraan sebagai perusahaan atau individu untuk keperluan operasional bisnis mereka. Di sektor keuangan, institusi perbankan syariah menggunakan konsep ijarah untuk memfasilitaskan pembiayaan bagi pelanggan yang membutuhkan aset tetapi tidak ingin atau tidak mampu membelinya secara langsung. Secara dasar, ijarah muntahiyah bitamlik ini sering diterapkan dalam pembiayaan rumah maupun properti, di mana penyewaan ini memiliki opsi untuk membeli properti pada akhir masa sewa ini. Dalam sektor industri maupun manufaktur, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ini sering digunakan untuk memperoleh peralatan atau mesin produksi yang dilakukan untuk operasi bisnis dalam perekonomian. Dampak dan dari penerapan konsep ini terhadap efisiensi ekonomi adalah bahwa mereka ini memungkinkan akses terhadap aset atau jasa yang dilakukan tanpa harus menanggung beban kepemilikan langsung. Selain itu, konsep ini memiliki implikasi terhadap keadilan sosial dalam distribusi kekayaan maupun kesempatan. Dengan menyediakan akses terhadap aset maupun harta yang dilakukan, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ini memungkinkan individu untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terkendala oleh hambatan finansial yang mungkin terkait dengan kepemilikan langsung. Jadi intinya penerapan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik ini juga dapat mendukung keberlanjutan ekonomi atau pembangunan ekonomi secara efektif dan efisien dengan memfasilitaskan akses ini terhadap aset maupun jasa untuk operasi bisnis. Konsep ini sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang berbagai investasi sambil memastikan bahwa transaksi keuangan syariah ini berada dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang keberlanjutan. Mungkin sekian dari pemateri saya jelaskan, saya serahkan kepada presentasi 3. Baik, terima kasih kepada presentator kedua yang telah menjelaskan materinya. Nah, selanjutnya ada tantangan dan risiko. Penggunaan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik dalam sistem keuangan Islam menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko yang memerlukan perhatian yang serius. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam beberapa situasi. Struktur transaksi atau kontrak dapat melanggar prinsip-prinsip ini, seperti ketidakjelasan dalam pembagian risiko atau penggunaan struktur berpotensi mengandung riba. Untuk mengatasi ini perlu pemahaman mendalam tentang hukum syariah dan konsultasi dengan ahli syariah yang kompeten dalam merancang transaksi dan kontrak keuangan. Selain itu, resiko kredit dan likuiditas juga merupakan perhatian penting dalam penggunaan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam ijarah, resiko terkait dengan kemampuan penyewa untuk membayar sewa tepat waktu. Sementara dalam ijarah muntahiyah bitamlik, resiko terkait dengan kemampuan penyewa harus membeli aset pada akhir masa sewa. Untuk mengelola resiko ini, institusi
keuangan Islam harus melakukan analisis kredit yang cermat sebelum memberikan pembiayaan serta membangun cadangan likuiditas yang memadai untuk menghadapi kemungkinan ketidakmampuan pembayaran. Resiko hukum juga perlu diperhatikan. Terdapat resiko bahwa struktur transaksi atau kontrak melanggar peraturan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dengan praktik hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Untuk mengurangi resiko ini, lembaga keuangan Islam perlu melakukan pemantauan yang cermat terhadap perkembangan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan Islam. Manajemen risiko adalah aspek terpenting dalam memastikan keberlanjutan sistem keuangan Islam. Risiko yang buruk dapat mengarah pada kerugian keuangan yang signifikan dan bahkan kegagalan operasional. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dan proses pengawasan yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko dengan baik. Lembaga keuangan Islam harus tetap mengikuti standar dan prinsip syariah yang terus berkembang. Prinsip-prinsip syariah tidaklah statis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan interpretasi ulama dan perkembangan konteks sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan bahwa praktik dan produk keuangan mereka selalu sesuai dengan prinsip syariah yang diperbarui. Yang selanjutnya ada studi kasus. Contoh dari penerapan Ijarah Mutahiyah itu sebagai contoh. Sini ada Bapak Darwin merupakan pegawai swasta pada tanggal 28 September 2020. Beliau mengajukan pembiayaan Ijarah Mutahiyah Bitamlik pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera berupa sebidang tanah dengan harga sebesar 240 juta rupiah. Jangka waktu pembayaran selama 1 tahun atau 12 bulan dengan ujroh sebesar 20% per tahun. Pembayaran biaya sewa dilakukan secara diangsur dengan komponen pembayaran sebagai berikut. Pengembalian biaya ijarah 240, ujrohnya 240 juta dikali 20%. Jadi situ totalnya ada 48 juta. Nah, total biaya sewa sebesar 280 juta dengan pembayaran angsuran sewa per bulan sebagai berikut. Angsuran 280 juta dibagi 12 bulan. Sama dengan 24 juta rupiah sesuai dengan perjanjian akad Ijarah Mutahiyah Bitamlik pada BMT Bangun Sejahtera. Bapak Darwin diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar 24 juta selama 12 bulan. Setelah berakhirnya akad IMBT, terdapat perpindahan kepemilikan sebidang tanah tersebut menjadi milik Bapak Darwin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presentator pertama dan presentator kedua atas pemaparannya, atas pemaparan materi ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Nah, itu tadi udah ya teman-teman, udah dipaparkan semuanya, dan itu pun ada studi kasusnya teman-teman. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya bahwa kedua konsep ini merupakan instrumen keuangan yang penting dalam ekonomi syariah. Mereka memungkinkan para pelaku ekonomi, terutama dalam konteks perbankan Islam, untuk melakukan transaksi secara sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, ijarah memberikan solusi bagi individu dan perusahaan untuk menggunakan aset tanpa melanggar hukum. Nah, melanggar hukum syariah ya teman-teman tentunya. Nah, sementara ijarah muntahiyah bitamlik memberikan opsi pembelian aset setelah periode sewa terakhir. Nah, dengan memahami dan mengimplementasikan kedua konsep ini,
Nah, ini bakal teman-teman dapat memanfaatkan gitu teman-teman layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan nilai mereka itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila mungkin ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, mungkin bisa ditulis aja di kolom komentar ya nanti teman-teman. Nanti mungkin kita bantu jawab dari kelompok kita, yaitu terkait tentang pembahasan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.